ini kita akan memulai rangkaian acara serial diskusi arsitektur dan desain. Ini adalah seri pertama. Kita akan menghadirkan 2 pembicara dari rekan-rekan di kafe. Kita akan buka dulu acara ini dalam doa. Saya akan pimpin secara Katolik, mohon yang berkeyakinan lain penyertaannya. Monggo Ibu Bapak kita mengambil sikap. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, segala puji syukur dan kemuliaan kami tunjukkan kepadamu. Terima kasih atas berkat yang boleh kami terima, sehingga kami dapat bertemu dalam forum serial diskusi arsitektur dan desain pagi ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Semoga diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memperkaya wawasan kami semua yang hadir di sini. Semua permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Bapak, sebelum acara kita masuk ke presentasi materi, kami mohon kesediaan Ibu Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain untuk berkenan memberikan pengantar dan sekaligus membuka serial diskusi ini. Kepada Bu Dr. Tias Susanti, dipersilahkan. Monggo Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih Bu Hesti. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu pengelola fakultas dan program studi baik S1, S2 dan S3. Itu ada Prof Pur, selamat datang Prof Pur. Selamat datang di Indonesia kembali. Iya, ini masih di rumah karantina. Iya, Prof. Sudah di Semarang. Sudah di Semarang ya, Prof? Sudah di rumah ini. Oh, sudah di rumah ya. Yeah. Yang terhormat juga Mas Agus dari Humas, kemudian Bapak Ibu dosen Fakultas Arsitektur dan Desain, yang saya hormati dan juga yang saya kasihi para mahasiswa FHD. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di sini walaupun secara daring dalam kegiatan SDAD, Serial Diskusi Arsitektur dan Desain. SDAD ini adalah seminar dan diskusi akademik para sivitas akademika Fakultas Arsitektur dan Desain yang rencananya ini memang akan diselenggarakan secara rutin. Sebenarnya ini kegiatan lama yang dihidupkan kembali, karena SDAD ini pernah diselenggarakan secara rutin dulu beberapa tahun yang lalu, namun karena suatu hal akhirnya berhenti. Nah, saat ini kami berencana untuk menghidupkan lagi kegiatan mulai semester ini, dan kami harapkan Bapak Ibu dosen dan juga nanti mahasiswa akan bisa men-sharekan karyanya, baik penelitian, pengabdian di dalam forum ini. Sehingga kita di sini nanti bisa saling sharing, memperluas wawasan kita dalam bidang ilmu arsitektur dan desain. Selain itu juga bisa menjadi ajang pamer, dalam arti bukan pamer yang negatif ya, pamer yang positif, untuk menunjukkan kepada publik apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, oleh para mahasiswa, dan bagaimana kontribusi kita dalam pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang arsitektur dan desain. Sudah ada list topik yang akan mengisi SDAD dalam semester ini dari Bapak Ibu dosen, dan untuk yang pertama ini akan diisi oleh 2 pembicara dari DKV, Bu Arwin dan Pak Alphonse, dengan moderator nanti Pak Rian. Dan seterusnya nanti akan bergiliran sesuai dengan list topik yang sudah masuk. Dan saya sangat berharap kegiatan ini berjalan secara rutin. Saya mengajak Bapak Ibu dan juga para mahasiswa untuk bisa
menjaga dan mengembangkan SDAD ini, karena seringkali kita ini hanya semangat di awal, namun kemudian menjadi redup setelah itu. Tidak lupa pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama fakultas mengucapkan terima kasih pada tim Satgas SDAD, ada Bu Ratih, Bu Esti, Pak Luis, dan juga semua pihak yang sudah berusaha dengan sangat keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dalam semester ini. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk itu. Terima kasih juga untuk pembicara hari ini yang sudah mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah menyampaikan judul-judul untuk slot SDAD pada semester ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya buka kegiatan SDAD. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Saya kembalikan Bu Esti. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Santi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan langsung masuk pada acara inti pada serial diskusi pagi ini. Perlu saya informasikan dahulu bahwa mekanisme tanya-jawab, nanti mohon Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan, bisa menuliskan di kolom chat, ya, dan kemudian nanti di tengah-tengah acara akan disampaikan link untuk presensi kehadiran Ibu Bapak sekalian untuk dasar menuliskan di sertifikat. Begitu Ibu Bapak, pembukaan sudah disampaikan oleh Bu Dekan, dan sekarang kita akan langsung masuk ke forum intinya, akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak Rian Sekhana Baban SN, MSN. Kepada Pak Rian dipersilakan, monggo waktu sepenuhnya untuk Bapak. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas Pak Rian. Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dekan, Ibu Dr. Tia Susanti, dan selamat pagi Bapak Ibu pengelola fakultas yang lainnya. Selamat pagi Bu Ratih, Ketua Tim Satgas SDAD dan tim SDAD yang lain ya. Selamat pagi Pak Alfons, pembicara. Selamat pagi Bu Arwin, juga pembicara kedua hari ini. Dan selamat pagi Bapak Ibu dosen lainnya. Hari ini merupakan adalah SDAD yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bu Hesti tadi. SDAD pertama ini mengusung tema yang sepertinya ini kalau dilihat dari judulnya ini berkaitan dengan design thinking. Wah, design thinking. Memang kedua pembicara ini merupakan dua dosen dari kampus DKV terfavorit nih di Semarang, yaitu Pak Alfons dari DKV FAD Unika dan Bu Arwin dari DKV FAD Unika. Dan saya juga dari DKV FAD Unika. Gitu ya, kita teman sejawat gitu. Nah, pertama nanti akan dibawakan oleh Pak Alfons. Pak Alfons ini sebenarnya background keilmuannya merupakan seorang pelaku board game ya, desainer board game gitu. Tapi itu mayornya beliau. Tapi juga melakukan riset atau pengabdian yang lain. Misal contohnya dalam SDAD saat ini merupakan hasil dari pengabdian Pak Alfons di sebuah organisasi Gerkatin. Nah, organisasi Gerkatin ini organisasi apa sih gitu? Yaitu Pak Alfons membawa di organisasi Gerkatin memberikan sebuah pengabdian workshop yaitu design thinking di dalam fotografi gawai, fotografi smartphone. Dan kebetulan saya tahu ini pengabdian ini dilakukan ketika pandemi. Wah, ini juga menarik ini nanti makanya. Terus kemudian Bu Arwin yang juga merupakan dosen dari kampus DKV terfavorit di Semarang ini, itu juga mengusung tema design thinking. Bedanya hanya
bagaimana ini, apakah design thinking efektif atau tidak nih metode design thinking ini ketika di dalam proses desain yang berdasarkan sudut pandang dari orientasi kebutuhan atau penggunanya gitu. Nah, keduanya nanti kemungkinan saya kira ya, saya kira barangkali ada kesinambungan tentang design thinking. Seberapa jauh, seberapa penting design thinking dan efektif nggak design thinking itu dilakukan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu dari kedua pembicara pagi ini, yaitu Pak Alphonse dan Bu Arwin, dan pembicara yang memaparkan pertama adalah Pak Alphonse. Pak Alphonse sudah siap? Bisa cek dulu. Halo Pak Alphonse. Halo Pak Rian, apakah suara saya sudah terdengar? Wah, cukup jelas Pak Alphonse, mantap sekali. Sehat Baik. Pak Alphonse? Sehat. Mantap. Nah ini terima kasih kesempatannya kepada teman-teman panitia. Langsung dimulai saja ya. Nanti Pak Alphonse yang share screen juga ya. Iya. Share screen materi pemaparannya ya. Oke. Baik, terima kasih siap. atas Silakan, kesempatannya Pak Alphonse. Rian. Lalu juga terima kasih juga Bu Dekan dan tadi teman-teman panitia ADHD. Kesempatan ini sangatlah berharga. Jadi saya akan mulai materi saya. Jadi sebelum menyampaikan materi, tadi Bu Dekan sudah menyampaikan bahwa pemaparan untuk penelitian dan pengabdian. Jadi di sini saya akan lebih ke menceritakan bagaimana pengabdian saya ini berjalan selama 1 semester yang tadi sudah dikatakan oleh moderator Pak Rian, terjadi pada masa pandemi. Nah, tadinya judul pengabdian ini bukanlah pembuatan modul pelatihan, tetapi pelatihan desain thinking fotografi gawai untuk organisasi Gerkatin Semarang. Tapi apa sih Gerkatin Semarang ini? Gerkatin Semarang itu adalah gerakan kesejahteraan untuk tunarungu Indonesia. Kebetulan yang di tempat saya mengabdi ini adalah Gerkatin cabang kota Semarang, di mana anggotanya sebagian besar adalah tunarungu, di mana di dalamnya juga terdapat orang yang dapat berbicara juga. Mereka berfungsi sebagai penerjemah. Selain itu juga sebagian dari mereka ada yang merupakan bagian dari anggota keluarga, dari anggota komunitas ini, organisasi ini. Di mana dalam kesehariannya ketika melakukan aktivitas, Gerkatin ini hampir di setiap tahunnya rajin untuk memberikan pelatihan atau kesadaran kepada masyarakat umum terkait pentingnya bahasa isyarat. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa komunikasi visual ternyata bisa masuk ke dalam sebuah bentuk keseharian di sini untuk teman-teman tunarungu di dalam bahasa isyaratnya. Di mana selain memberikan pelatihan untuk atau pengenalan untuk bahasa isyarat, Gerkatin ini juga memiliki concern kepada anggotanya supaya bisa berkembang. Nah, karena memiliki concern, karena yang memiliki perhatian kepada anggotanya inilah, saya dengan pengurus Gerkatin, waktu itu dijembatani oleh penerjemahnya, kami berkumpul waktu itu di bulan Februari 2019 sebelum masa PSBB terjadi, di mana di sana kami berdiskusi terkait apa yang dibutuhkan oleh Gerkatin ini untuk pengembangan diri anggotanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan kebutuhan tunarungu, mereka ingin mengembangkan potensinya, terutama di bidang komunikasi visual. Nah, maka dibutuhkanlah sebuah pelatihan desain. Nah, ketika berdiskusi terkait pelatihan desain ini, maka yang perlu diperhatikan saat itu adalah pelatihan desain yang seperti apa, dan seperti apa sih anggota dari orang-orang Gerkatin ini. Nah, di
di sini diketahui bahwa ternyata anggota Gerkatin ini bermacam-macam, dari yang masih muda hingga sudah cukup umur, di mana ada yang masih ingin mencari minat ilmunya ke dalam komunikasi visual ataupun bekerja terkait komunikasi visual, di mana keterkaitan ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Nanti saya akan jelaskan di slide saya yang berikutnya apa keterkaitan langsung dan tidak langsungnya. Nah, dari keberagaman itu akhirnya ditarik kesimpulan bahwa pelatihan desain yang dibutuhkan yang bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari anggota Gerkatin dan memiliki hubungannya dengan perkembangan teknologi yang akhirnya kembali ke kehidupan sehari-hari juga, karena di sini anggota Gerkatin ketika dalam kesehariannya juga menggunakan media-media yang terkait dengan komunikasi visual, di mana di sini kami bisa menemukan bahwa pelatihan desainnya membutuhkan hal yang terkait dengan penggunaan gawai. Penggunaan gawai di sini dispesifikkan smartphone. Nah, di mana di sini kenapa akhirnya diputuskan penggunaan smartphone? Jadi pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2019, Gerkatin ini pernah melakukan pelatihan desain, di mana pelatihan desain ini secara spesifik menggunakan program CorelDRAW, di mana muncul sebuah evaluasi bahwa tidak semua peserta di sini anggota Gerkatin tidak memahami pola pikir desain setelah pelatihan. Namun demikian, pada prakteknya, jadi secara teknis, anggota Gerkatin ini terlihat sebagian memiliki sense desain yang baik secara teknis. Karena salah seorang penerjemahnya kebetulan juga bekerja di sebuah atau memiliki studio desain di Semarang. Dan ketua Gerkatin saat ini juga bekerja untuk pembuatan videografi. Nah, jadi di sini ketua dan penerjemah ini juga menguji kelayakan dari anggotanya apakah mereka bisa nantinya bekerja terkait dengan bidang komunikasi visual ini atau hanya sebatas sebagai hobi saja dan diarahkan ke pengembangan yang lainnya. Nah, itu tadi yang terkait dengan desain. Nah, akhirnya secara teknis diketahui bahwa tidak semua anggota Gerkatin menggunakan komputer atau gawai untuk mendesain. Di sini karena berbagai masalah muncul, tetapi disimpulkan bahwa mereka semua menggunakan desain pada smartphone. Di mana di sini para anggotanya ini memang saling berkomunikasi setiap harinya menggunakan grup WA, lalu juga ada yang mempostkan kegiatan-kegiatan Gerkatin di sosial media, lalu juga ada yang akhirnya memiliki produk untuk dijual secara online. Nah, sehingga di sini pelatihan desainnya yang akan kami rencanakan sebelumnya itu berfokus kepada bagaimana menerapkan pola pikir desain. Nah, kenapa pola pikir desain ini penting? Jadi setelah berdiskusi, di sini terdapat hal-hal yang menarik. Jadi ketika tadi saya menyebutkan bahwa anggota Gerkatin ini menerapkan segala sesuatunya secara teknis sudah cukup baik. Kenapa pola pikir desainnya perlu diperhatikan? Teknis mereka yang baik itu didukung oleh art director yang baik. Jadi sewaktu ada art director mengarahkan teknisnya, teknis desain mereka bisa menjadi maksimal. Tetapi ketika tidak ada pengarahan ataupun tidak ada brief design yang dihasilkan secara visual menarik, tetapi ketika menceritakan apa yang pesan ingin disampaikan, biasanya hanya sebatas ide-ide saja, ide-ide visual saja, belum sampai ke
ada sebuah pesan penting yang ingin disampaikan di sana. Nah, di sini waktu itu karena pelatihannya Corel Draw, ini ketua dan penerjemahnya mengujinya dengan pembuatan desain grafis. Nah, tetapi karena keisengan dari penerjemahnya ya, karena kebetulan studionya berfokus pada fotografi, setelah melihat hasil di desain grafis, dia berusaha melihat kembali ke fotografi. Nah, jadi memberikan kesempatan kepada anggota juga untuk mencoba fotografi di studionya. Di mana di sini ketika ke fotografi, minat dari anggota Girkatin ini sangat tinggi. Nah, tetapi ketika kita berbicara dengan kamera untuk profesional ya, menggunakan kamera DSLR, ada hal teknis baru lagi yang ternyata perlu dilatih. Nah, sehingga di sini akhirnya dengan perkembangan smartphone yang cukup pesat juga penggunaan kamera handphone, nah, di sini anggota Girkatin semakin aktif dalam menyebarkan ide-idenya ataupun kegiatan-kegiatan mereka lewat foto. Nah, dari situ dilihatlah potensi bahwa smartphone ini perannya sangat penting sekali, terutama fotografi pada minat anggota Girkatin. Nah, pada saat kami membicarakan pelatihan ini, nah akhirnya masuk ke bulan April, di mana pemerintah memberi kebijakan PSBB, di mana kita dibatasi aktivitasnya, WFH, bekerja dari rumah. Di mana ini bukan hanya menjadi concern-nya kita yang di dunia akademis saja, ataupun yang bekerja, tetapi juga di organisasi Girkatin ini. Di sini, mereka juga memutuskan bahwa dalam tahun 2020, menghentikan aktivitas tatap mukanya secara langsung. Nah, sehingga kegiatan pelatihan desain akhirnya tidak mungkin dilakukan. Sehingga kami berdiskusi apa yang memungkinkan kita lakukan. Nah, karena ternyata selama masa pandemi ini, di organisasi ini meningkat aktivitas berkomunikasi lewat grup WA-nya, bahkan mereka juga mengembangkan bahasa isyarat untuk khusus penggunaan ketika menggunakan grup WA, jadi ada bahasa-bahasa isyarat baru yang untuk mempermudah komunikasi. Nah, di sini kami memutuskan untuk mengadakan pembuatan modul pelatihan desain, di mana modul ini menjadi sebuah solusi. Kenapa menjadi sebuah solusi? Karena ketika tadinya kami merencanakan pelatihan desain ini dipersiapkan dengan sangat hati-hati atau sangat rapi. Karena apa? Karena di sini kami dari DKV Unika, terutama saya juga sebagai ketua tim pengabdian ini, ketika menyampaikan materi, membutuhkan penerjemah dari Girkatin, di mana ketika membutuhkan penerjemah ini, kapasitas pelatihan maksimal hanya sampai 30 peserta saja, di mana setelah dibahas menjadi pembuatan modul yang tadinya menjadi maksimal 30 peserta saja, modul ini bukan lagi hanya disebarkan ke 30 peserta, tetapi ke seluruh anggota Girkatin Semarang. Yang mana ketika saya berdiskusi terakhir dengan ketua Girkatin, harapan beliau juga ini bisa diketahui oleh anggota-anggota Girkatin selain di chapter Semarang. Nah, sehingga dari sini pembuatan modul ini saya dengan tim langsung mendiskusikannya dengan baik, menata bagaimana desain dari buku ini bisa dipahami oleh seluruh anggotanya, dari pemilihan desainnya hingga ke penggunaan bahasa yang
disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Sehingga ini di sini tadi sudah saya sebutkan terkait efektivitas dari penggunaan modul ini. Jadi modul ini punya fungsi supaya bisa dibaca di masa WFH. Dan ketika dibaca di sini tidak hanya mendapatkan materi saja, nanti ada pendekatan-pendekatan menarik lainnya. Nah, di mana ketika menjadi sebuah bentuk buku dan sebuah komunikasi yang efektif, buku ini, modul ini bisa menjadi sebuah pengembangan komunikasi, ekspresi maupun bentuk usaha bagi para anggota Gerkatin. Nah, di sini proses pembuatan modulnya setelah kami berdiskusi dengan rentang waktu kurang lebih 2 bulan, maka modul ini diputuskan memiliki 5 buah bab, di mana pada proses pembuatannya, satu bab ini memakan waktu kurang lebih 1 hingga 2 minggu, di mana materi setelah tim selesai membuat, saya sebagai ketua tim juga mengirimkan ke ketua Gerkatin untuk dikonfirmasi apakah materi yang kami berikan ini sudah sesuai atau memiliki kekurangan atau ada hal-hal yang bisa diberi pengembangan. Nah, dari sini materi-materinya akhirnya menjadi lebih matang karena ternyata ada yang sudah cukup, ada yang perlu pengembangan karena sewaktu itu yang terjadi pengembangan kira-kira ada di materi ke-5, jadi pengembangan yang dilakukan lebih terhadap pesan, jadi waktu itu pembahasan waktu pesannya bahasa kami lebih mempermudah bahasanya supaya bisa dipahami nih oleh para anggota Gerkatin. Nah, setelah materi ini didesain dalam waktu kurang lebih 2 bulan, akhirnya dijadikan jadi satu modul. Nah, ini adalah 5 modul yang dipergunakan dalam pembahasan di design thinking untuk fotografi ini. Nah, 5 modul ini dirancang supaya baik dari anggota Gerkatin yang sudah memiliki pengetahuan fotografi ataupun belum, bisa memahami fotografi dengan baik. Oleh karena itu, pada modul pertama yang diberikan adalah pengenalan fotografi. Di mana pengenalan fotografi ini berisi tidak hanya definisi dasar sebuah foto itu apa, tetapi juga memberikan gambaran luas. Apa sih pengaruhnya fotografi ke dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja alat yang perlu dipersiapkan? Selain itu, kapan dan di mana aja sih kita bisa mengambil suatu foto? Lalu yang terpenting ketika mengambil sebuah foto tentunya ada pesan yang ingin disampaikan. Karena dalam sebuah visual ada banyak bahasa, ada banyak pesan yang bisa disampaikan lebih dari sebuah kata saja. Di mana di sini juga teman-teman Gerkatin menggunakan itu untuk keperluan sehari-harinya. Setelah memberikan gambaran umum, di sini di modul kedua, materi kami adalah kamera gawai dan alat-alat pendukung pada fotografi gawai. Di materi ini kebetulan cukup menarik dan terjadi diskusi yang saya cukup ingat hingga sekarang terkait kamera smartphone dari para anggota Gerkatin ini. Di mana ketika kalau kita menarik kembali perkembangan smartphone ya, pada tahun 2000, jadi HP anggota Gerkatin ini kebetulan smartphone-nya ada yang dari era 2015 atau era 2014 hingga waktu modul ini dibuat setidaknya ada yang dari era 2018.
di mana pada masa ini smartphone memiliki perkembangan yang cukup signifikan pada ukuran layarnya dan ukuran dimensi kamera. Dari yang sekarang kita sudah mengenal ukurannya sesuai seperti ukuran secara proporsi sama seperti ukuran layar laptop 1920 kali 1080. Nah, di mana pada masa-masa sebelumnya di tahun 2015 proporsi layar smartphone ini cukup bervariasi. Nah, sehingga ketika dalam pembuatan modul ini yang pada mulanya disuguhkan dua proporsi layar smartphone menjadi menambah referensi layar yang ditampilkan ke dalam modul karena banyak sekali perkembangan layar smartphone pada masa-masa 2014 hingga ke 2020. Nah, di mana di sini alat pendukungnya pun cukup beragam dari alat pendukung yang bisa ada di dalam kameranya smartphone itu sendiri ataupun alat-alat yang digunakan untuk keseharian seperti background. Background di sini pada modul kedua ini kami memberikan contoh dalam bentuk layar kain ataupun layar kertas. Nah, di mana dari pengenalan alat ini setelah mengetahui apa sih alat-alat yang bisa digunakan, nah, di modul ketiga membahas terkait pencahayaan pada fotografi, di mana pada pencahayaan ini mendapatkan cukup apresiasi karena apa? Karena ternyata selain membahas cahaya outdoor dan indoor, masing-masing memiliki karakteristiknya secara mendetail, di mana cahaya outdoor bisa dibagi menjadi hingga 5 karakter cahaya dari pagi ke senja pagi ke siang hari ada 3, siang ke senja hari ada 1, lalu senja ke malam ada 1 lagi. Nah, lalu ditambahkan cahaya buatan. Di mana dari pencahayaan berpindah ke penataan dan pengaruhnya pada fotografi. Di mana di sini kalau kita mengenal di smartphone ada garis pandu pada fotografi itu menjadi salah satu penataan dasar, pembagian sepertiga. Nah, ada penataan-penataan yang lain seperti penataan diagonal, penataan horizontal, sesuai horizon maksudnya, penataan sesuai horizon. Masih ada 4 penataan lagi lainnya di sana. Di mana akhirnya setelah memahami karakteristik, jadi dalam mendesain memahami karakter apa ya medianya dan apa sifat-sifatnya. Di sini terakhir adalah produk dan pesan pada fotografi yang menjadi salah satu modul bagian penting dari pelatihan pembuatan modul design thinking ini. Di mana dalam pembuatan modul ini produk dan pesan menjadi awal, menjadi gong hal utama pada pembuatan sebuah foto. Ketika menggunakan produk, apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana produk bisa menjadi fokus pesan utamanya, dan ketika memberikan pesan selain produk, bagaimana penataan atau pencahayaan yang perlu diberikan. Nah, di mana di sini supaya mereka bisa memahami materi secara baik, materi modul didesain dengan pendekatan icon, supaya anggota Gerkatin ini mudah memahami pesannya. Kenapa menggunakan pendekatan icon? Karena di sini orang-orang atau anggota dari Gerkatin ini membutuhkan pemahaman yang bisa dipahami secara langsung pembahasaannya. Di mana dengan pembahasan atau visual secara langsung ini memudahkan mereka untuk membayangkan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipahami. Nah, seperti yang pada gambar ini kita bisa lihat, ada yang mencatat menggunakan pulpen, lalu ada penggunaan melihat situasi menggunakan simbol navigasi, nah, lalu menata objek, dan memanfaatkan tripod. Jadi di sini menggunakan icon, menggunakan representasi objek sebenarnya.
perwakilan objek sebenarnya ke dalam sebuah visual yang didesain dengan flat design. Nah, di mana di sini selain didesain dengan penggunaan icon, diberikan contoh-contoh karya secara langsung yang sesuai dengan teori. Nah, di sini yang saya munculkan di slide adalah salah satu hasil foto dengan penggunaan teknik rule of third, penataan rule of third, dan komposisi diagonal. Di mana di dalam contoh-contoh ini juga ada bagaimana ketika teman-teman anggota Girkatin ingin membuat studio kecil sendiri untuk memfoto sebuah produk ataupun foto suatu pesan tertentu, di mana studio yang bisa dibuat sendiri ini menggunakan alat-alat yang bisa ditemukan di rumah masing-masing. Lalu dari pemberian teori yang sudah disampaikan menggunakan desain icon, lalu juga hasil karyanya, di sini pada akhir setiap modul diberikan bagian pelatihan. Nah, mari berkreasi. Bagian ini adalah bagian yang mengajak para anggota Girkatin untuk bisa membuat foto-foto dengan challenge atau tantangan tertentu. Bisa dengan perancangan pesan di awal atau penggunaan objek yang sama dengan beragam teknik peletakan, ataupun merencanakan sebuah foto dengan melihat cuaca yang ada di rumah mereka. Di mana di sini para anggota bisa berkreasi dengan leluasa di rumah mereka sambil berkegiatan. Nah, jadi ini adalah akhir dari slide saya, di mana ketika di materi yang kami berikan ini, di sini praktiknya modul ini telah disebarkan dan menjadi bagian dari aktivitas Girkatin pada masa WFH. Di mana di sini Girkatin juga berharap ketika kita sudah kembali normal, bukan hanya modul ini saja, pelatihan design thinking ini bisa dipraktekkan secara langsung. Nah, Baik. sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alphonse untuk pemaparan materinya yang cukup bisa sedikit ya, nanti kita bisa tanya lebih jauh ya dengan Pak Alphonse, dan tadi seperti disampaikan oleh Ibu Hesti bahwa untuk pertanyaan untuk bisa di end screen Pak Alphonse? Oke. And share screen, oke. Untuk pertanyaan dan tanggapan bisa ditinggalkan di komen Zoom gitu ya. Nanti akan saya bacakan. Ini menarik dari Pak Alphonse karena Girkatin ini ternyata adalah sebuah organisasi untuk tunarungu. Bukan begitu, betul Pak Alphonse? Iya, betul sekali. Untuk tunarungu ini cabang ya yang di Semarang ya? Iya, ini cabang, Pak. Oh, sebenarnya satu Indonesia, dan ini adalah chapter-nya ada di Semarang begitu ya? Iya, betul sekali. Nah, ini menarik in positive way ya, maksudnya bahwa anggota komunitas organisasi ini di mana memiliki satu kalau saya bilang maaf kalau misal saya salah kata ya, kekurangan gitu, yaitu tunarungu, diberikan sebuah pelatihan gitu, yaitu design thinking fotografi gawai untuk tujuan mengembangkan potensi, bukan begitu ya Pak Alphonse ya? Betul ya? Iya, betul untuk sekali. mengembangkan potensi dan melalui perkembangan teknologinya, yaitu penggunaan gawai. Dan tadi yang nanti saya banyak sih, saya juga ada beberapa hal yang bikin saya penasaran Pak Alphonse. Wah, ini menarik gitu. ini nanti. Kok pembuatannya modul gitu, misalnya ya, gitu. Terus kemudian tadi mungkin yang belum
secara komprehensif dijelaskan. Mungkin strategi Pak Alfon biar banyak orang audiens menanyakan gitu atau menanggapi, karena tadi belum ada nampak penjelasan lebih jauh mengenai design thinking-nya di mananya kah gitu, terus kemudian kaitannya dengan design thinking di dalam fotografi ini bagaimanakah, terus apakah tadi masuk ke dalam setiap bab-babnya itu, karena tadi memang setelah saya mengamati, menyimak gitu ya, itu kok belum ada gitu. Dan itu mungkin nanti strategi Pak Alfon supaya ada tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini jangan dijawab dulu Pak Alfon. Kita beralih ke pembicara ini, Ibu Arwin. Iya. Ibu Arwin ini. Halo Bu Arwin. Halo Pak, halo Bapak Ibu semuanya. Sehat Bu Arwin? Sehat. Puji Semoga Tuhan, semua alhamdulillah. sehat. Ya, alhamdulillah. Dari mana Cukup ini? kedengaran ya Pak ya? Cukup Sudah cukup kedengaran tapi lirih-lirih, mungkin agak sedikit lirih-lirih. Oke, baik. bisa dikencangkan gitu ya. Lengpat lah ya. Coba agak dikencangkan lagi Bu Arwin. Soalnya rada. Ini sudah cukup? Mungkin nanti intonasinya agak ini aja mungkin kali ya. Masih ya? Oke, ya. Oke. Ini dari mana ini? Saya dari rumah, Pak. Oke, siap. Iya, mohon maaf background-nya agak kacau balau itu ya. It's okay. Secara maksimal gitu ya. Namanya juga pertama kali. Nanti sembari diperbaiki supaya bisa memfasilitasi audiens juga lebih mantap ya kan? Iya, gitu. betul. Justru terima kasih sudah menjadi pembicara untuk SDAD yang pertama ini gitu. Karena pertama ya Pak Luis ya, betul ya? Itu SDAD yang pertama ini sudah bersedia berkenan untuk menjadi pembicara, men-sharekan, membagikan penelitiannya ya Bu Arwin ya, terkait design thinking, efektivitas design thinking bagi pengguna ya, gitu ya. Berorientasi pengguna. Baik, siap. Oke, kalau gitu. Tapi ini Pak. Bagaimana Ibu? Bagaimana? Kurang jelas saya. Deg-degan karena ini SDAD yang pertama kan ya. Wah, itu S Bu. Aduh. Deg-degan tuh S. Ya, akan seperti apa? S degan ya. Oh, S degan salah. Oke, siap. Langsung saja kalau gitu Bu Arwin daripada nanti ini, oke? Iya. Silakan untuk disampaikan baru, dipaparkan. Saya share screen dulu bentar. Baik. Waktunya sampai saya tadi diingatkan oleh Bapak Luis. Untuk waktu Pak Luis, Bu Arwin. Untuk waktunya kami berikan sebentar. Tadi ini nanti sampai jam 11.25, jadi sekitar 45 menit. Gitu, 45 menit ya, siap. Baik. Terima kasih, Bu Arwin. Monggo dipersilakan. Sama-sama, Pak. Oke, saya full screen dulu. Baik, terima kasih Pak Rian dan tim SDAD pertama ya. Juga untuk Fakultas Arsitektur dan Desain. Mungkin tadi menarik melihat pemaparan Pak Alfons yang mendiseminasikan hasil pengabdian ya. Jadi saya agak khawatir kalau ini nanti akan jadi seperti kuliah gitu ya, karena sedikit agak berbeda karena lebih ke penelitian. Jadi ini mungkin judulnya ini kurang cantik ya kalau saya pikir ya, karena ini benar-benar seperti penelitian gitu ya, efektivitas metode design thinking dalam proses desain berdasarkan orientasi kebutuhan pengguna, atau sebenarnya kalau bahasa umumnya adalah user need oriented begitu. Ketika dijabarkan dalam bahasa Indonesia agak sedikit aneh gitu ya. Cuma saya akan lebih fokus ke bagian bagaimana sih design thinking, tapi khususnya di dalam kaitannya dengan user, dengan pengguna. Seperti yang kita tahu sebenarnya ada banyak sebutan untuk target sasaran ya sebenarnya ya. Kalau di DKV itu sendiri kita bisa menyebut target sasaran itu audience, untuk target audience untuk desain yang sifatnya audiovisual misalnya, yang bisa dilihat, yang bisa ditonton. Tapi untuk yang bisa digunakan, yang sifatnya interaktif, mungkin kita menyebutnya adalah user gitu. Jadi sederhananya apa yang saya lakukan di penelitian ini sebenarnya untuk desain secara spesifik ya,
desain yang sifatnya lebih ke interaktif, desain interaktif begitu. Karena saya yakin kebutuhan masyarakat dan terutama bagi para praktisi atau banyak bidang gitu ya, yang sekarang lebih banyak ke arah interaktif desain gitu, lebih butuh ke situ. Nah, mungkin saya jelaskan untuk bagian definisinya. Jadi sebenarnya design thinking itu bukan secara khusus untuk desain ya, tapi aplikasinya itu bisa kemana-mana. Untuk ekonomi juga bisa, untuk sains juga bisa, untuk bisnis ya, untuk arsitektur juga sangat bisa gitu ya. Semua yang berbasis desain atau merancang sesuatu itu selalu membutuhkan design thinking, begitu. Tidak semuanya memang menghasilkan produk, ya. Ada yang menghasilkan jasa juga. Tapi secara khusus karena saya dari DKV, jadi ini arahnya adalah desain produk ya, desain produk interaktif. Tapi penelitian di sini secara khusus kalau dari penelitian saya tidak untuk membuat produk, tapi untuk melihat apakah metode ini efektif tidak diaplikasikan bagi para profesional atau praktisi atau mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya semuanya bisa menggunakan metode design thinking ini ya, apapun bidangnya sebenarnya di situ. Nah, untuk desainer ini metode ini akan jadi sistematis ya, terstruktur. Jadi akan jauh lebih mudah untuk kita memecahkan masalah ya, menentukan problem solving dari sebuah permasalahan di ranah kita gitu ya. Entah apa yang sedang kita kerjakan, terutama untuk proses desainnya gitu. Kalau mungkin Anda bisa lihat di sebelah kanan bawah ini kan ada banyak sticky note ya. Jadi kami memang sering menggunakan sticky note untuk mempermudah kategorisasi ya sebenarnya ya. Di sini ada kata-kata bahwa it is human centered. Ya, memang karena kita bicara user. User itu adalah manusia, orang, masyarakat ya, individu. Jadi memang secara khusus desain ini itu berpusat pada pengguna. Di zaman sekarang kita semuanya berpusat pada pengguna ya. Desain itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi semuanya dimudahkan gitu ya. Kalau kita naik motor kecapean dulu pakai motor-motor 4 tak misalnya ya, motor-motor bebek gitu, sekarang jadi ada motor metik gitu. Kita nggak perlu ceklak-ceklik persneling misalnya kayak gitu ya. Nggak perlu pakai kopling misalnya gitu, tinggal gas aja jalan. Nah itu kan sebenarnya salah satu aspek kemudahan. Nah ini adalah basic bahwa setiap desain itu adalah human center di masa sekarang ya, terutama begitu. Lalu ini juga design thinking ini bisa dikatakan sebagai sebuah pendekatan. Jadi problem solving tapi secara praktis dan kreatif. Setiap orang itu butuh sesuatu yang mudah ya. Kalau dari penelitiannya Maslow itu yang membuat sebuah hierarki kebutuhan, yang membuat 5 skala hierarki kebutuhan gitu ya. Tapi ini saya ngambil dari karya tulisnya yang berjudul From Task to Experience. Itu kalau di dalam tugas itu setiap orang itu pasti butuh yang mudah, yang paling mudah dilakukan, yang paling mudah dipikirkan. Ya, sebagai contoh ini hanya gambaran aja ya. Di gambaran yang di slide ini, katakanlah orang harus ngangkut beras nih, bertumpuk-tumpuk banyak berat, gitu. Karena orang pengennya cepet, ditumpuknya lebih tinggi, tapi akibatnya dia akan lebih lelah, gitu. Nah, sebenarnya desain bisa mengatasi itu. Dan di sebelah kanan orang karena butuh lebih cepat, misalnya mereka lebih suka menggunakan kayak troli atau ditaruh di motor, gitu ya. Itu sederhananya ini yang terjadi di sekitar kita gitu ya, yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya orang itu butuh segala sesuatunya itu lebih mudah, praktis. Nah, maka muncullah desain troli gitu ya. Kalau kita bicara desain produk untuk mempermudah orang angkut-angkut itu tadi, nggak capek, dibawanya juga gampang, dikasih roda, kemudian dikasih lah bobot yang banyak gitu ya. Tidak harus satu persatu yang berat gitu. Jadi penggunaan metode ini akan jadi proses untuk merefleksikan cara-cara yang objektif di proses desain. Bisa memecahkan masalah-masalah yang kompleks, tapi sekali lagi harus terkait dengan kebutuhan usernya itu apa dulu. Orientasinya pada keinginan user itu bagaimana, begitu.
butuhnya mau seperti apa gitu ya. Lalu di sini mungkin saya agak cepat ya karena slide saya ada 22 gitu ya. Di sini kita fokus ke masalah user. Saya sendiri fokus ke masalah user untuk memulai penelitian saya gitu. Jadi desainer itu mendesain untuk apa ya, semua orang gitu ya. Mendesain untuk orang lain gitu ya. Jadi desain itu harus ketemu dengan sistemnya yang sesuai dengan value misalnya seperti itu. Dari prinsipnya human centered design sendiri, karena kita berfokus pada pengguna, berfokus pada manusianya, maka ada 3 hal di sini ya, desirability, feasibility, sama viability. Kalau desirability itu lebih ke manusianya, jadi orang butuh sesuatu, orang punya keinginan, saya ingin sesuatu nih, gitu. Tapi feasibility juga, feasibility itu untuk medianya, teknologinya, bagaimana menyampaikannya, gitu ya, menyampaikan konsepnya, menyampaikan katakanlah bagaimana dari konsep menjadi sebuah produk, itu kan sebenarnya delivering ya, ada delivering proses gitu. Lalu ada lagi di bagian produksi. Nah ini bagian bisnis kan, menciptakan produk itu sendiri, itu viability. Dari 3 hal itu semuanya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Tapi yang menyatukan ketiga hal ini adalah manusianya. Desain untuk mengakomodasi kebutuhan manusia gitu. Nah, kalau kebutuhan manusianya sendiri, kalau menurut saya ini dari user dengan kebutuhan, maka kita akan menemukan insight. Kita akan menemukan sebuah masukan ya. Setiap kita mendesain itu pasti harus berpikir, harus bedah otak dulu gitu. Sehingga baru kita ketemu solusinya, ketemu masukannya, gagasannya seperti apa. Itu pasti harus pakai mikir dulu ya. Makanya ini design thinking ya. Tapi sekali lagi ketika kita bicara design thinking, maka kita membutuhkan suatu proses yang sistematis. Tidak bisa dikarang, tidak bisa dipikirkan, kemudian diimajinasikan keluar begitu saja. Itu hanya akan jadi opini, begitu ya. Lalu, nah ini adalah bagian ya, user needs ini adalah bagian penting untuk proses desain karena keterlibatan pengguna itu tadi. Nah, untuk mencapai itu ada stages. Ada stages yaitu tahapan ya. Ada 5 tahapan di sini. Ini dari Institute of Design di Stanford ya, atau disebut juga di school biasanya dari Hasso Plattner. Ini yang propose pertama kali tentang design thinking model. Jadi 5 hal ini akan selalu digunakan gitu ya. Yang pertama itu empathize, kedua itu define atau mendefinisikan, yang ketiga itu ideate atau ideasi, lalu ada prototype atau modeling, lalu ada testing atau pengujian gitu. Nah, untuk penelitian saya membreakdown lagi menjadi sebuah teknis ya, teknis yang bisa saya terapkan step by step. Jadi dari empathize saya ambil dari interview dengan user saya gitu, atau saya melakukannya melalui workshop ya. Saya melakukannya melalui workshop pelatihan, jadi saya ajak para praktisi dan mahasiswa juga untuk mencoba metode ini gitu. Jadi katakanlah mereka saling menginterview, kemudian saling menginterview satu sama lain gitu. Kemudian mereka mencoba untuk melakukan empathize ini. Jadi interview tidak sekedar interview. Interview itu termasuk juga kita melihat bagaimana ekspresi orang yang kita ajak ngobrol gitu. Bagaimana mereka memahami tasknya, bagaimana mereka memahami tugasnya yang diberikan, bagaimana mereka memahami bacaannya gitu ya. Task itu biasanya saya buat dalam bentuk bacaan gitu yang mereka lihat, instruksi. Kami yang menilai, yang menganalisis itu biasanya kami tidak boleh ikut campur. Kami hanya melihat karena proses empathize ini harus berjalan secara natural. Ekspresinya harus kita lihat ya, kita catat sebagai bagian dari analisis, sebagai bagian dari observasi begitu. Lalu dari define itu saya turunkan lagi menjadi issue. Dari define itu mendefinisikan seperti merumuskan masalah gitu ya, mencari masalahnya di mana, kemudian kebutuhan manusianya seperti apa, kebutuhan usernya seperti apa.
Setelah itu baru kita menemukan konsep. Ideasi ini bagi saya waktu penelitian itu menciptakan konsep, termasuk membuat sketsa-sketsa dan sebagainya. Setelah itu baru prototype, kemudian testing. Nah, kalau dari Stanford sendiri, itu kalau kita lihat dari detail, itu empathize memang bisa meliputi banyak hal di sini. Ada interview, ada mencari cara untuk bagaimana user itu memahami, dan kita tidak boleh melakukan judgment. Ya, karena itu yang saya sebut sebagai natural tadi, tidak ada judgment di situ. Mendefinisikan berarti kita memunculkan sebuah persona. Kita mendefinisikan masalahnya di mana, kebutuhannya bagaimana, kemudian ada tantangan nggak? Kalau secara umum kita mungkin bisa bilang itu bagian dari SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity, and threat gitu. Itu bisa masuk ke dalam define ini juga. Gitu. Nah, di situ kita juga menciptakan persona. Persona itu artinya para pemakai atau para pengguna, para user yang kita ciptakan secara fiktif berdasarkan user dan ini tadi. Berdasarkan user yang asli, orang asli dengan kebutuhan mereka. Kita munculkan personanya. Lalu ideasi ya kita bikin share idenya, kemudian kita melebar luaskan lagi, kita akan membuat gagasan konsep yang seperti apa gitu. Setelah itu prototype, kita buat mock up ya. Modeling prototype pada low fidelity prototype pada high fidelity prototype atau MVP misalnya. Kita membuat storyboard, kita membuatnya simple, semuanya serba cepat ya, iterasinya cepat gitu. Kemudian setelah itu baru testing, kemudian kembali lagi ke awal. Ketika testing itu ada feedback atau ada kelemahan-kelemahan di bagian desain, maka kita harus kembali lagi. Mengulang dari awal lagi, atau kalau tidak kita mengulang di bagian mana yang ada celah, ada bolong, begitu. Nah, ini secara sederhananya ya, saat kita empathize, kita memahami manusianya, kita memahami masalahnya dan kesempatan-kesempatannya. Ini saya sebenarnya mengulang dari atas tadi, tapi lebih ke secara sederhana saja. Kemudian di bagian define kita membuat segalanya itu kelihatan masuk akal untuk sebuah riset ya. Dan tidak karena kadang-kadang tidak semua orang yang kita gunakan sebagai user, katakanlah yang kita jadikan calon user itu paham dengan desain gitu. Mereka juga bukan desainer, katakanlah begitu ya. Lalu kita membuat plan itu membuat master plan, kontennya seperti apa dan sebagainya, sampai dengan ke prototype, membuat MVP atau minimal viable prototype. Itu adalah prototipe yang paling minimal yang bisa dilakukan. Termasuk juga low fidelity prototype dalam bentuk kertas, dalam bentuk apa kecil-kecil gitu ya. Itu implementasinya. Nah, dari situ setelah melakukan testing, maka kalau ada masalah kita akan kembali lagi ke awal. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah suatu proses yang berkelanjutan, yang muter terus-terusan karena satu sama lain saling terkait. Nah, dari satu persatu, ini proses penelitian saya mencoba untuk membuat metode ini dari tahapan awal. Yang pertama itu empathize. Ini gambar-gambar di sini adalah ilustrasi saja ya. Jadi ada partisipan ya. Saat kita menginterview dengan potential user, itu dengan user yang potensial itu kita ngobrol dengan enak, kemudian kita gunakan kamera saja, gitu sehingga semuanya terekam. Itu yang paling mudah, terekam dari gerak-geriknya, dari ekspresinya, dari kata-kata yang keluar gitu. Saya pernah merekam ini, kemudian kadang-kadang saya kelewatan ya saat melakukan interview, saya kelewatan hanya mengamati tulisan dia atau mengamati gerak-gerik postur dia, tapi tidak mengamati ekspresinya. Nah, gunanya kita merekam sebenarnya seperti itu, sehingga kita akan melihat ulang, mengobservasi ulang. Kalau ternyata katakanlah si orang yang kita interview itu mengerutkan kening atau mengerutkan alis misalnya ya, atau agak merengut atau ketawa, itu berarti ada sesuatu di dalam proses kita yang membuat mereka bereaksi. Kalau mengerutkan kening berarti mereka kesulitan dengan tasnya. Kalau mereka tertawa berarti ada sesuatu yang cocok dengan
aspirasi mereka atau perasaan mereka. Nah, itu adalah data yang sangat berharga. Itu data yang sangat berharga. Nah, ini sebagai contoh di sini ada yang ketawa, ada yang pusing gitu. Nah, ini adalah satu contoh untuk proses bagaimana kita terlibat dengan partisipan di dalam empathize gitu. Nah, proses yang kedua itu define. Itu biasanya saya menggunakan sticky note ya. Sticky note sebelah kiri itu adalah nama-nama orangnya. Katakanlah ini saya cuma ngambil contoh yang 5 orang partisipan dengan banyak background, dengan berbagai macam background, background kesehatan, ada background urban planning, ada background dari sosial gitu ya. Kemudian dari nama-nama ini ketika interview apa sih yang mereka hasilkan? Itu saya ambil keywords. Dari interview saya saring, saya filter dari keywords-nya. Keyword ya, jadi ada banyak banget itu. Jangan sampai ada yang terlewatan. Jadi kalau kita menentukan keywords itu diambil yang positif dan negatif. Jadi good and bad. Itu proses standar untuk empathize sebenarnya dan mengkategorisasikan data. Kita melihat yang baik dan yang buruk, gitu, yang positif dan negatif. Semuanya diambil kemudian dikategorikan lagi lebih spesifik dengan menambahkan sticky note baru, gitu. Satu kelompok dikelompokkan ya per kelompok-kelompok. Kemudian dispesifikkan lagi sampai kita menemukan keywords utama yang paling spesifik. Nah, dari keywords ini, dari yang warna pink ini bisa diambil sebagai konsep sebenarnya. Semudah itu sebenarnya. Jadi saya sebenarnya kurang dari 1 jam itu partisipan saya bisa merancang sebuah konsep desain. Kurang dari 1 jam. Yang biasanya kita lakukan dalam berbulan-bulan ya. Bisa jadi berbulan-bulan, itu kurang dari 1 jam bisa menentukan konsep ini. Tapi ini memang masih mentah ya. Konsep itu masih mentah, masih perlu diolah lagi. Nah ya, kurang dari 55 menit malah, kurang lebih 55 menit ya. Dari ide gagasan ke dalam bentuk sketch. Nah, ini mahasiswa yang saya coba, ada yang mereka harus menggambar, membuat sketsa dan sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah pembuatan low fidelity prototyping. Nah, dari ideasi ini sebenarnya kita mencari 3 hal ini. Needs, kebutuhan, problem, masalah, lalu kita menemukan insight atau masukan atau ide-ide dasar, gagasan-gagasan dasar. Katakanlah kalau kita mau masak ya, kita pengen bikin roti nih, bikin roti bahannya apa aja nih, ada telur, ada tepung dan sebagainya. Oh, kita butuh semangat gitu. Tapi ternyata setelah kita mulai masuk proses, ada problemnya. Tangannya kotor, telurnya pecah berantakan kemana-mana gitu, kuningnya nggak bisa dipisahkan dengan putih telur misalnya. Belum lagi pada saat selesai ternyata rotinya gosong. Ini kan problem ya. Bagaimana insight-nya? Ini hanya contoh sederhana ya. Insight-nya bagaimana? Katakanlah roti yang gosong itu bisa kita perbaiki. Kita bikin lebih manis sehingga hasil akhir ini akan jadi lebih valuable. Sebenarnya ini adalah cara memecahkan masalah gitu ya. Dari roti yang gosong menjadi roti yang indah, estetis. Begitu. Lalu juga di sini ada persona gitu ya. Ini contoh yang tadi persona yang dari orang-orang itu kita tentukan perilaku mereka bagaimana, kebutuhan mereka apa, challenge-nya bagaimana, yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu apa. Gitu. Ini fiktif ya. Jadi persona ini fiktif, tapi kita ambil datanya data fakta dari partisipan yang kita ajak. Kemudian kita buat user profile-nya, kebutuhannya apa, ketertarikannya apa, dan sebagainya. Gitu. Kalau ide sih gampang ya, lebih kita menerjemahkan ke dalam bentuk visual konsep kita gitu ya. Rata-rata berupa sketsa, tapi sketsanya harus lengkap. Bentuknya seperti apa, yang namanya iterative sketching itu harus dilengkapi dengan penjelasan. Gunanya untuk apa, kemudian ya, materinya ada kaca atau plastik atau apa, ukurannya berapa dan sebagainya. Cara kerjanya bagaimana kira-kira. Gitu. Ini adalah ideasi dalam bentuk iterative sketching. Nah, tahap berikutnya prototype ini atau rupa-rupa itu biasanya untuk pretestingnya. Yang ini adalah yang ada di gambar ini adalah paper prototype atau low fidelity prototype. Ini biasanya digunakan untuk gimana sih si user ini
bisa melihat produk yang sesungguhnya, tapi masih dalam bentuk yang sangat raw, sangat kasar gitu ya. Sehingga mereka bisa mencoba untuk berperilaku, ukurannya seberapa ditaruh di tangan, kecilnya seberapa bisa nggak kita coba. Sebelah kanan itu adalah aplikasi. Kita coba dengan aplikasi yang sekecil itu kita bisa ngeklik jempol kita, maksudnya aplikasinya itu ergonomis atau enggak, jempol kita enak nggak untuk ngeklik ke sana kemari gitu. Nah, ini untuk menemukan solusi atas problemnya. Lalu bisa efektif atau tidak diterapkan. Ini adalah contoh high fidelity. Jadi kalau high fidelity itu kita sudah bikin dalam bentuk visual, digital, model yang sesungguhnya ya, tapi tidak bisa digerakkan. Benar-benar tidak bisa. Ketika kita mencoba untuk membuat yang lebih bagus itu sebutannya adalah proof ya. Setelah high fidelity biasanya dibuatlah proof dari sebuah produk gitu, tapi biasanya tidak full jadi. Nah, ini contoh low fidelity yang pernah kami buat juga. Low fidelity dalam bentuk kertas, tapi ketika menjadi sebuah mock-up itu berarti sudah jadi, sudah berfungsi. Jadi dan berfungsi tapi tidak terdistribusikan, tidak diproduksi secara massal. Karena ketika diproduksi secara massal namanya adalah produk. Ya, ketika sudah jadi, sudah berfungsi, maka namanya adalah mock-up. Persis sesuai yang kita harapkan, termasuk juga materialnya. Gitu. Nah, katakanlah ini prototipe yang dari paper, ini ada proses lagi, kemudian sampai jadi mock-up seperti ini. Nah, tahap terakhirnya itu adalah testing ya. Betul-betul ngetes ke user kita. Ini salah satu dari partisipan saya yang saya tes gitu. Jadi sebenarnya ada banyak partisipan. Tes untuk aplikasi, untuk melihat bagaimana efisiensi aplikasinya. Bagaimana mereka setelah melalui tahapan interview tadi, apakah mereka alisnya masih tetap berkerut atau enggak saat di sini gitu. Ketika tidak terjadi masalah, lanjut. Ketika ada masalah, maka kita akan evaluasi ulang dan proses akan berjalan seperti tadi lagi. Nah, di penelitian saya efisiensi metode ini diukur ya. Jadi saya akan melihat durasi waktunya cukup efisien enggak sih dengan metode design thinking ini tadi, atau justru malah merumitkan. Hasil yang saya capai kemarin, kami capai itu ya. Setelah saya lihat, saya wawancara, saya berikan evaluasi akhir, kritik dan saran gitu, rata-rata masih pada kesulitan di bagian mengkategorisasikan data. Mengkategorisasikan data. Ya. Dari menyaring ide itu ternyata yang paling rumit karena data itu sedemikian banyak. Kita kadang-kadang interviewer itu punya konsep, tapi yang diinterview itu ternyata yang diomongin banyak sekali. Saat mengkategorikan itu yang susah. Harus mengambil satu persatu. Maka di situ kita butuh keywords, sehingga dari keywords ini, keywords itu adalah satu bagian dari design thinking, sehingga kita masuk ke dalam durasi yang memang kita targetkan pencapaiannya. Ini tambahan. Jadi di penelitian saya masukkan konsep-konsep variabel untuk kita melihat bagaimana efektivitas ini terukur ya. Saya mencoba untuk melihat bagaimana metode ini bisa terkait dengan wawasan atau pengetahuan si partisipan atau usernya atau keterbiasaannya atau interaksi bagaimana mereka terjadi gitu, kemudian durasi waktu. Saya breakdown lagi menjadi yang lebih detail di sini. Kalau misalnya pengenalan, mereka tahu nggak tentang metode ini, metode design thinking mereka tahu nggak gitu. Kemudian recognition atau pengenalan itu wawasannya bagaimana, pengalamannya, menikmati prosesnya atau enggak misalnya. Interaksinya, tanya jawab dengan responden itu bagaimana? Cepat enggak responnya? Ekspresi wajahnya bagaimana? Termotivasi untuk tanya lagi, mengembangkan lagi atau tidak? Kemudian efisiensinya berjalan atau tidak? Gitu. Sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan atau malah lebih cepat gitu ya. Saya tidak mengharap lebih lama, tapi lebih cepat ya. Lalu yang terakhir adalah respon. Jadi di sini saya pakai Likert ya. Mengetahui, tidak mengetahui, sama sekali tidak mengetahui misalnya kayak gitu, cukup mengetahui dan sebagainya gitu.
saya ukur semuanya dengan kuesioner dan observasi. Lalu saya lihat perspektif melalui kuesioner juga untuk berkomentar, berpendapat, memberikan saran atau kritik dan sebagainya. Begitu. Jadi intinya kesimpulannya di sini penerapan metode design thinking ini itu alur kronologi proses desain terutama itu akan jadi sistematis. Konsepnya juga akan jadi sesuai dengan datanya, data yang diambil dari proses advertise tadi, kemudian proses membuat ideasi misalnya. Kemudian kita juga dapat feedback secara langsung pada saatnya itu ya. Jadi kita gunakan sebagai proses evaluasi atau peninjauan kembali konsep kita. Jadi akan kita perbaiki sampai benar-benar bisa dilakukan. Nah, jadi alur pikir seorang desainer itu intinya kalau melalui design thinking ini akan lebih digawangi ya, digawangi pada mekanisme yang terukur gitu dan efisien juga. Begitu. Saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga cukup bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Rian dan saya kembalikan waktunya ke Pak Rian dan teman-teman. Baik, mantap sekali. Terima kasih Bu Arwin. Wah, lengkap sekali dan ternyata cukup singkat, jelas dan padat. Wah, pas ya Pak ya? Masih sisa banyak waktunya. Oh, masih sisa. Iya. 4 menit ya. Ini 11 sementara harus selesai 11.25 ya, lumayan lah masih ada. Ya. Nah, nanti ini kita sudah masuk ke sesi tanggapan dan tanya jawab. Saya kira nanti dibatasi juga ya pertanyaan dan tanggapannya karena kita juga terbatas oleh waktu, yaitu kita hanya sampai 11.45 lah nanti untuk sesi tanya jawab ini. Begitu. Pak Alfon masih di tempat? Masih Pak. Mantap. Oke. Jadi saya mulai duluan aja, enggak apa-apa ya Pak Luis ya. Sebelum nanti ke pertanyaan dari audiens yang lain, Bapak Ibu yang lain gitu. Dari saya dulu deh. Saya tadi cukup penasaran dengan Pak Alfons itu yang tadi mana tadi ya? Saya sempat nulis tadi. Nah, itu Pak Alfons. Jadi saya mencoba mencari ini ya, kesinambungan nanti untuk tema hari design thinking di pengabdian Pak Alfons dan design thinking di penelitian Bu Arwin, di mana saya kira ada kemiripan, yaitu berdasarkan kalau di tempat Bu Arwin kan user ya, berdasarkan orientasi user pengguna gitu. Nah, dari Pak Alfons dulu deh, satu pertanyaan aja. Tadi belum cukup dijelaskan Pak Alfons dengan lebih komprehensif, ya. Design thinking-nya di dalam fotografi gawai, di dalam pengabdian Pak Alfons itu di mananya sih? Gitu. Tadi kan sempat disampaikan ada per bab 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah di dalam tiap-tiap bab itu itulah proses design thinking-nya gitu. Maksudnya isi modul isi design thinking-nya ada di dalam isi modul tiap babnya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Alfons. Untuk Bu Arwin, satu itu dulu ya Pak Alfons. Untuk Bu Arwin nanti bergantian menjawab. Tadi saya nulis Bu Arwin. Saya lupa naruh di mana. Sebentar. Sebentar. Oke, design thinking itu kan problem solving ya. Bu Arwin menyampaikan itu dan secara tersirat Pak Alfons juga ada menyampaikan tadi design thinking itu adalah problem solving, sebuah pendekatan untuk problem solving gitu. Dan tersistematis disampaikan oleh Bu Arwin, terukur dan efektif tadi disampaikan oleh Bu Arwin. Apa sih dasar banget bedanya dengan mind mapping Bu Arwin? Itu aja dulu saya. Mind mapping itu terus, dan kalau misal itu kan terukur, tersistematis, terukur dan efektif. Semisal di tengah jalan, di tahapan ketiga atau keempatnya atau tahapan kesekiannya muncul sebuah let's say kegagalan gitu. Itu apa kita harus mengulang lagi dari nol atau bagaimana? Nah, itu nanti mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Nah, mungkin dari Pak Alfons dulu, Pak.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Aryan. Baik, siap. Untuk menjawab ini saya juga akan sambil share screen kembali. Boleh. Silakan. Oke, jadi terkait design thinking di modul ini, secara bertahap diberikan di setiap babnya, karena yang namanya design thinking itu ada sebuah rangkaian ya. Untuk memberikan pesan kita perlu mengetahui apa sih pesannya, alat apa yang akan kita gunakan, bagaimana kita memvisualkan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang terutama dikupas di modul keempat dan modul kelima. Pada modul keempat ini, kenapa menjadi penting? Karena di sini ditunjukkan bagaimana menunjukkan sebuah pesan dalam fotografi dengan menata dan dengan merencanakan apa yang ingin disampaikan. Ini contohnya ada pada halaman, kalau di modul di halaman 32 dan 37 yang di slide saat ini. Di mana kalau kita lihat di contoh yang saya berikan, contoh-contoh ini adalah pada mulanya ada yang kalau di gambar kanan atas, gambar 53, itu kita mengfoto dengan menggunakan objek yang dari awal kita perlu merencanakan dan menyusun sendiri seperti apa hasil fotonya nanti. Nah, di sini fotografer ingin menunjukkan sebuah kesan perang dari para tentara. Jadi di sini menggunakan objek miniatur tentara dari berbagai blok. Nah, berbagai blok ini diwakili apa? Diwakili oleh warna-warnanya. Di mana ketika warna-warna ini ditata sedemikian rupa, diberi grouping peletakan, kita bisa melihat bahwa ternyata ada yang warna kuning sendirian, ada yang berkelompok, ada warna hijau yang berkelompok mengarahkan senjata ke warna-warna yang lain, ke tentara warna yang lain. Di sini pesan perang antar tentara yang berbeda terlihat di sini, di mana pusatnya ada di daerah kanan atas. Nah, ini merancang dari nol, yang mana objek fotonya perlu dirancang, ditata juga. Di mana pada foto yang ada di kanan bawah dan di kiri atas, ini adalah objek yang sudah fix, objek yang memang sudah diletakkan demikian adanya. Nah, di sini biasanya menjadi cukup, terkadang kalau kita, kalau orang iseng itu kan sukanya sekedar memfoto pemandangan, atau tapi dari sekedar memfoto pemandangan atau memfoto objek yang sudah ada bisa memunculkan kesan yang berbeda pada setiap fotonya. Yang menarik adalah yang di kiri atas, kita bisa lihat di sana ada sebuah ruangan gelap, lalu ada sebuah objek di tengah di dalamnya dengan lampu. Objek ini sebenarnya bukan sebuah ruangan besar, tetapi hanyalah sebuah miniatur dengan ukuran kurang lebih 25 cm x 25 cm. Nah, ini kalau yang senang Hot Wheels atau miniatur mobil ya. Jadi ini ada foto dari sebuah miniatur mobil di suatu tempat. Ia ingin fotografer ingin memunculkan kesan bahwa mobil ini ingin muncul dari sebuah garasi, sebuah markas rahasia. Nah, di mana akhirnya foto ini. Maaf Alvan, mungkin bisa secara, karena kita maaf saya potong ya Pak Alvan, karena kita kan mengingat waktu dan durasi, mungkin bisa dijelaskan dengan singkat, jelas, padat gitu. Yang pertanyaan saya tadi, bagaimana desain, kan kalau kita mengacu design thinking itu merupakan tahapan-tahapan. Nah, ini tahapan di dalam design thinking fotografi gawainya di mananya gitu. Itu mungkin itu dulu aja. Secara singkat jelas padat dulu Pak Alvan. Oke. Karena mengingat durasi, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Iya. Karena pertanyaannya menarik juga ini Pak Aryan. Jadi
kalau kita bagikan fase per fasenya, berarti di sini yang pertama kita perlu merencanakan pesannya dulu. Apa sih pesan yang ingin disampaikan ke dalam sebuah foto? Nah, ini saya akan langsung praktekkan, saya tunjukkan ke contoh berikutnya aja. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan? Di sini contoh ini pesan yang ingin disampaikan adalah menjualkan suatu produk makan dari sebuah UMKM. Di mana di sini setelah pesannya disampaikan, lalu kita membuat perancangannya. Perancangannya di sini apa saja? Apa yang butuh diselesaikan permasalahannya. Jadi ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Arwin ketika memfoto produk makanan ini. Produk makanan ini bentuknya biasanya cenderung oval. Nah, lalu ingin terlihat friendly, ingin terlihat bersahabat, di mana akhirnya waktu saya mencoba menanyakan yang membuat ini, dicoba dengan cara memberikan potongan pada makanannya supaya terlihat bentuk hati dan diletakkan sedemikian rupa. Di mana dalam proses pembentukan ini, dalam perancangannya selain merencanakan pesan, diatur cahaya dan ruangannya. Nah, di sini foto yang diambil itu menggunakan studio yang menggunakan alat-alat rumah. Jadi di sini dirancang, kita merencanakan pesan, tetapi alat-alatnya juga, alat-alat untuk bisa menyampaikan pesan itu bagaimana. Nah, di sini diaturlah cahaya mau datang dari arah mana, supaya makanan ini tidak terlihat sebagai sesuatu yang menyeramkan. Nah, diatur ada di kanan atas, lalu dipantulkan cahayanya menggunakan reflektor. Reflektornya di sini kebetulan menggunakan aluminium foil. Nah, di mana untuk pengambilan fotonya, untuk mencapai satu foto yang ada di modul ini, diambil dengan mengeksperimenkan beberapa kali pengambilan sudut pandang hingga mencapai pesan yang ingin disampaikan. Nah, kurang lebih begitu Pak Rian. Oh, baik. Terima kasih Pak Alfon untuk penjelasannya. Mohon maaf ya tadi Pak, karena kita sangat terbatas oleh waktu, jadi untuk tahapan-tahapan tadi yang sebenarnya pengen dijelaskan oleh Pak Alfon, mungkin nanti bisa, saya dengar-dengar mau dijadikan buku ya Pak ya? Maksudnya dipasarkan secara luas, nah nanti bisa apa namanya, bisa ketika diproduksi secara massal nanti bisa dibeli. Iya, iya kan, dibeli. Baik Bu Arwin, silahkan Bu Arwin untuk 2 pertanyaan awal saya tadi. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Pak Rian. Jadi ini tadi tentang mind mapping ya. Mind mapping. Memang sekilas seolah-olah mirip gitu ya. Tapi sekali lagi design thinking ini sebenarnya adalah metode. Jadi dia adalah metodologi desain yang berbasis pendekatannya adalah solusi ya. Solusi untuk sebuah permasalahan. Jadi sebenarnya kalau mind mapping yang disusun secara sistematis. Jadi kalau mind mapping itu sebenarnya untuk kreativitas ya, untuk kreativitas itu kan sebenarnya secara psikologis. Mind mapping itu membuat peta jalan gitu ya, peta alur berpikir kita gitu kan. Tapi kalau yang saya tahu gitu saya ada bukunya tentang mind mapping gitu ya. Tentang mind mapping ini sebenarnya adalah membuat kita lebih mudah mengingat. Salah satu contohnya seperti itu. Misalnya daripada kita mengingat huruf A, P, E, L, mending kita membuat sebuah gambar apel untuk mengingat sebuah kata apel. Begitu. Jadi saat kita membuat sebuah ide yang susah dijabarkan gitu ya. Misalnya yang susah, kata-katanya terlalu banyak, yang susah dihafalkan, itu mending kita buat dalam bentuk yang sederhana secara visual. Itu yang saya pikir mind mapping.
Jadi memang itu psikologis sih sebenarnya dan bisa dipakai semua orang gitu ya. Kalau design thinking ini sendiri adalah metodologi yang sudah sangat spesifik untuk desain, untuk proses desain. Sebenarnya ke situ. Nah, itu bedanya di situ. Kalau yang tadi secara general, yang ini secara spesifik gitu ya. Yang tadi berkaitan dengan psikologis dan semuanya bisa gitu ya. Untuk memudahkan kita menghafal sesuatu yang tekstual gitu, dijadikan visual, kemudian kita gambarkan katakanlah gitu. Ini juga bisa dipakai kalau mind mapping itu bisa dipakai untuk anak-anak juga katakanlah seperti itu. Jadi apa ya? Tipis-tipis lah ya. Bedanya tipis-tipis, tapi sebenarnya ada lumayan jurang besar gitu di situ karena yang satu sangat spesifik. Nah, kalau kaitannya dengan apakah kita perlu kembali gitu? Iya, kita perlu kembali gitu. Tapi kembali pada saat yang benar gitu ya. Jadi kalau wawancara ya kita tidak boleh kembali gitu. Pada saat wawancara kita harus lanjut karena itu harus berlangsung secara natural gitu. Sampai dengan ideasi itu akan diolah terus. Cocok nggak konsepnya? Nah, saat kembali itu pada saat testing atau pengujian. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita mendesain untuk orang lain. Kita mendesain untuk user gitu kan. Jadi yang akan cukup menentukan bahwa desain itu berhasil atau tidak itu sebenarnya adalah usernya gitu. Kalau belum diujikan ya malah kita tahu itu berhasil atau tidak. Kita kadang-kadang punya konsep sangat ideal gitu ya. Tapi kita belum tahu apakah konsep ini benar-benar bisa cocok untuk target sasaran kita sebelum kalau tidak diujikan gitu ya, sebelum diujikan. Begitu, Pak. Jadi saya pikir di saat setelah pengujian itu baru kita kembali untuk mengulang proses. Karena memang alurnya alurnya yang secara infinity seperti itu. Gitu. Baik. Semoga menjawab. Kaget suara tadi. Kaget ya. Terima kasih. Ada Terima intro. kasih baru. Ada intro tadi. Sama-sama. Kaget. Maaf, saya kaget. Baik, coba nanti ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu audiens, Bapak Ibu dosen. Saya manggil Bapak Ibu audiens ya, gitu ya, biar lebih akrab gitu. Ini dari Pak Bayu dan Bu Nestri. Dari Pak Bayu dan Bu Nestri. Untuk keduanya ya, baik untuk Pak Alfon maupun Bu Arwin. Menurut pemikiran Pak Alfon dan Bu Arwin, design thinking itu hal apa yang harus diperhatikan di pertama kalinya? Apakah kebutuhan pengguna atau ketersampaian pesan dari sebuah desain? Jadi mana nih yang paling utama, kebutuhan pengguna atau ketersampaian pesan dari sebuah desain? Pak Bayu menanyakan ini karena mengingat terkadang ada kebutuhan target yang tidak ada korelasi langsung dengan pesan dari sebuah produk desain. Bahkan Pak Bayu memberikan sebuah gambaran, misalnya nih, ini ada gambaran dari Pak Bayu, banyak ini contoh aja, gambaran dari Pak Bayu ini contoh aja, yaitu banyak orang tua yang masih menganggap bahwa animasi atau komik adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Sementara sebenarnya animasi dan komik ini hanyalah sebuah media untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam artian ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan apapun lah, edukasi atau misal untuk kampanye kesehatan misalnya atau apapun lah gitu. Itu sebenarnya komik atau animasi kan ada manfaatnya. Tapi kok di banyak orang tua yang tidak kurang ini ya, kurang menanggap itu dengan baik karena menganggapnya tidak ada manfaat gitu. Itu jadi mana nih lebih dulu kebutuhan pengguna atau ketersampaian pesan? Itu dulu mungkin dari Pak Bayu, mungkin bisa dijawab melalui Bu Arwin dulu baru kemudian Pak Alfon secara singkat, jelas dan padat ya. Monggo. Ya, baik Pak Rian. Ini untuk Pak Bayu ya. Jadi kalau design thinking, karena sekali lagi itu adalah metode yang dipropos oleh Institute of Design itu ya, di Stanford dan sudah diamini mungkin banyak asosiasi gitu ya. Itu design thinking itu melewati tahapan itu tadi sebenarnya. Ada 5 tahapan itu tadi. Dan yang pertama tadi adalah advertise tadi ya. Kalau user, kebutuhan pengguna itu bisa didapat di step yang
dua itu tadi, ideasi, menciptakan konsep itu tadi ya. Kita membreakdown, mengkategorikan permasalahannya dan sebagainya, sehingga kita memunculkan need, kebutuhan dan masalahnya di mana. Masalahnya apa, kemudian kebutuhannya apa. Jadi itu sebenarnya sudah di tahap yang kedua sebelum kita mencapai gagasan atau membuat ideasi. Gitu. Kalau ketersampaian pesan saya pikir itu baru akan terjadi ketika sudah sampai pada usernya. Ketika desain kita itu sudah sampai pada usernya. Berarti itu adalah di tahapan yang kelima. Jadi intinya sudah pasti yang kebutuhan pengguna itu yang lebih awal, karena itu adalah step kedua. Ketersampaian pesan itu adalah yang terakhir, karena itu ada yang kelima gitu. Ya, tapi ketersampaian pesan ini masih belum selesai juga ketika pesannya belum tersampaikan, karena itu berarti kita harus mengevaluasi ulang. Bahkan ketika kita sudah jadi desainer, misalnya jadi komikus nih, jadi animator nih, gitu, pasti ada juga yang merasa itu kok warnanya nggak enak ya, atau oh, itu karakternya nggak cocok tuh, bebek kok kayak gitu misalnya, bentuk bebek tapi kok kayak angsa. Nah itu kan sebenarnya produk sudah diluncurkan, tapi pesannya tidak tersampaikan. Nah itu kan berarti harus ada evaluasi, harus kembali lagi ke step sebelumnya. Nah, di dalam metode design thinking ini tadi, jadi sudah sampai ke step kelima, malah sudah diluncurkan dalam bentuk mock-up, gitu ya misalnya, tapi harus kembali lagi. Nah, itu yang katakanlah itu adalah sustainability di dalam desain ya. Berkelanjutan, harus selalu ada evaluasi terus-menerus sehingga kita ada inovasi di situ. Baik. Begitu. Baik. Terima kasih, Pak. Mantap sekali. Pak Alfon, silakan dengan pertanyaan yang sama tadi untuk dijawab. Oke. Jadi ini pertanyaannya menarik. Kalau jawaban saya kebetulan juga sama seperti Bu Arwin, yaitu terkait kebutuhan pengguna. Nah, kenapa kebutuhan pengguna ini yang muncul lebih dulu? Nanti kebetulan dari Pak Bayu, contoh kasusnya adalah animasi ya. Nah, kebutuhan pengguna ketika kita merancang di sini, akhirnya pengguna bukan hanya memperhatikan pengguna utamanya saja, tetapi di balik pengguna utama pasti juga ada pengguna sekundernya. Dimana kalau di sini akhirnya terkadang kita juga akan membicarakan apa sih hubungan dari pengguna utama dan pengguna sekunder. Di kasus animasi ini atau komik ini berarti kan pengguna utamanya adalah anak muda atau anak-anak, di mana pengguna sekundernya adalah orang tuanya. Entah ini karena ada masalah perlu bimbingan orang tua ataupun ada permasalahan yang lainnya. Nah, sehingga ketika kita sudah melihat hal ini sebenarnya akhirnya bisa berlanjut ke ketersampaian desainnya, desain yang disampaikan sesuai dengan pengguna utama namun dapat diterima juga oleh pengguna sekunder. Nah, jadi perencanaannya untuk menyampaikan pesan sudah memperkirakan, merancang kebutuhan keduanya, begitu kalau dari saya, Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Alfon dan Bu Arwin. Lalu pertanyaan kedua dari Bu Nestri, untuk Pak Alfon dan Bu Arwin ya, ini pertanyaan kedua ini. Bagaimana keterkaitan atau relasinya design thinking dengan creative thinking? Itu apakah ada satu relasi gitu di antara keduanya? Mungkin monggo mau Pak Alfon dulu atau Bu Arwin kali ini. Antara design thinking dengan creative thinking, apakah ada kaitan di keduanya? Monggo, mau siapa dulu? Baik, saya dulu aja, nggak apa-apa. Baik, silakan. Bu Nestri ya, matur nuwun. Ini saya juga agak mikir nih, design thinking dan creative thinking gitu ya. Saya pikir design thinking itu kembali lagi karena ini adalah metode ya Bu Nestri ya, mungkin ya, Bu Nestri dan teman-teman. Desain itu kan sebenarnya dari kata merancang ya. Kita merancang, berarti kita ketika merancang kita kan melalui step, kita melalui tahapan. Karena itu design thinking bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk metode pendekatan solutif dan sebagainya gitu. Kalau creative thinking itu adalah, saya pikir kreatif itu adalah proses penciptaan
proses penciptaan sesuatu yang baru, yang unik, yang tidak semua orang bisa melakukan gitu. Kalau digabungkan dengan dari kedua kata ini, creative thinking, berarti kan kita berpikir kreatif ya, berpikir kreatif. Yang satu dengan berpikir secara desain. Design thinking adalah berpikir secara desain, berpikir caranya merancang gitu. Sementara kalau creative thinking adalah berpikir secara kreatif. Nah, saya pikir creative thinking ini adalah salah satu proses yang alami kita miliki sebenarnya. Sudah alami kita miliki, kita mungkin punya, terutama di bidang-bidang kreatif seperti arsitektur dan desain, itu pasti semuanya berpikir secara kreatif. Cuma berpikir kreatif ini tidak akan mungkin perlu diakomodasi ya dengan metode ini tadi, design thinking ini tadi, sehingga melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga kita menentukan. Sekali lagi, design thinking itu cara untuk mempermudah sebenarnya. Seperti kita mempermudah untuk mengeluarkan daya pikir kreatif kita gitu loh. Jadi saya pikir creative thinking itu adalah proses yang terjadi di dalam diri kita sendiri untuk mengeluarkan ide-ide dan sebagainya. Dan itu bisa dimunculkan di dalam proses design thinking ini tadi, proses dengan metode design thinking ini tadi. Karena itu muncul ide, muncul gagasan dan sebagainya. Termasuk kita mengkategorikan data, itu kan proses kognitif ya, sampai dengan ke ideasi. Ideasi itu kan berarti menciptakan kreativitas berdasarkan data yang sudah ada. Begitu. Saya pikir sih itu Bu Nestri ya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Arwin jawabannya. Pak Alfon, silakan untuk dijawab dulu. Terima kasih. Baik Pak Rian, terima kasih pertanyaannya Bu Nestri. Ini tadi pertanyaannya hubungannya design thinking dengan creative thinking. Nah, kalau dari sudut pandang saya, creative thinking ini menjadi bagian dari design thinking. Jadi kalau creative thinking ini pemikiran kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda atau bahkan cara-cara yang bisa dikatakan berinovasi. Nah, tetapi berinovasi ini saja tidaklah cukup ketika di design thinking. Ketika di design thinking, kita perlu memberikan sebuah solusi. Solusi dari apa? Sebuah permasalahan yang bisa kita hadapi apa saat itu. Di mana dalam design thinking kita juga melakukan analisa, kita berpikir kritis. Apa cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Di mana creative thinking di sini akan mendukung cara-cara yang kita dapatkan. Nah, dari cara-cara itulah yang dilihat dari sudut pandang creative thinking, kita bisa menyusun strategi, menyusun langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya menggunakan design thinking. Nah, begitu kalau dari sudut pandang pemikiran saya, Bu Nestri. Baik, terima kasih Pak Alfon dan Bu Arwin. Ya, saya sepakat dengan penjelasan Bu Arwin dan Pak Arwin. Bu Arwin dan Pak Alfon, sorry, maaf. Dengan Bu Arwin dan Pak Rian minum dulu. Oh, terima kasih Bu Nestri. Aku apa? Jauh minumnya. Kurang fokus ya. Nggak boleh sebut merek ya di sini ya. Oh, betul. Kita belum disponsori. Sepakat dengan penjelasan Bu Arwin dan Pak Alfon bahwa iya, karena saya kira itu ya, creative thinking memang ada di dalam design thinking. Design thinking bukan creative thinking, tapi secara kalau dicari kaitannya memang creative thinking berada dalam bagian payung besar design thinking. Karena kalau tidak ada creative thinking seperti disampaikan Pak Alfons, saya kira tidak menemukan solusi yang tepat, gitu, baik secara strategi maupun nanti produknya. Seperti contoh dari Bu Arwin tadi, dari yang gendong beras gitu. Ya kalau kita tidak berpikir kritis, tidak berpikir kreatif, kita mungkin tidak ada geledekan, apa sih, troli, dorongan ya, troli gitu, geledekan itu bahasa, troli maksud saya itu. Oke. Kalau Bapak Ibu yang lain kalau misalnya ada pertanyaan, monggo dipersilahkan, G. Oke, ini ada nih. Tapi saya masih boleh, ada. Pak. Saya boleh. Oh boleh Pak Dono. Nanti saya ini kan ada apa namanya yang sudah tadi giliran Pak Dono. Oh gitu ya. Saya dari rumah ini, rumah saya banjir ini, 1,5 meter ya. Oke.
Oh, nggih Pak Dono. Nggih. Ya. Nanti Saya duduk di meja ini. Oh, nggih. Nggak bisa ke kampus semua. Baik Pak Dono, tidak apa mungkin segera surut nggih Pak Dono. Iya. Banjirnya, Nggak hujannya bisa sudah makan, kebanjiran. Waduh, wes. Pakaian basah semua. Saya cuma pakai baju loh. Ini celananya nggak tahu utuh saya bapaknya. Baik, jadi tadi saya masih ada satu penasaran dulu untuk Bu Arwin dan Pak Alfon sebelum nanti lebih jauh karena ini pertanyaannya semakin jauh. Gitu. Sebenarnya kapan sih kita harus oke, design thinking nih sekarang gitu. Itu sejak kapan kita harus menentukan kita harus design thinking nih. Gitu. Melakukan metode itu mulai titik ininya tuh penentunya apa gitu. Mohon pencerahannya Bu Arwin dan Pak Alfon. Mungkin Pak Alfon dulu bisa. Terima kasih. Atau Bu Arwin monggo sama aja. Oh, Pak Alfon dulu kalau Oke, mau. baik. Ya. Baik, Pak Alfon dulu. Design thinking. Kapan penentunya? Kalau design thinking ini karena dia satu rangkaian besar tadi, tentunya dari awal setelah kita memiliki sebuah permasalahan atau memiliki keinginan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mencari solusi. Nah, di situ design thinking sudah mulai berjalan. Oke. Dari mencari tahu masalahnya apa, kira-kira yang dibutuhkan apa untuk menyelesaikan permasalahannya, lalu kita mendesain, akhirnya jadilah produk atau jasanya. Baik, siap. Terima kasih. Kalau untuk dari Bu Arwin, tanggapannya Bu Arwin bagaimana? Oke, kalau design thinking itu karena sebenarnya design thinking itu bisa dipakai di segala bidang ya, di segala bidang, tidak terbatas hanya kita yang dari desain atau arsitektur ya, tapi katakanlah untuk bisnis pun kita juga menggunakan design thinking. Jadi saya pikir kalau setiap kita memulai proses apapun gitu, yang model seperti ini bisa diterapkan. Katakanlah kita mau membuat bisnis, kita mencoba untuk mencari target market, kita membuat marketing sebuah produk gitu. Kita pasti akan membuat analisa. Siapa target kita, lokasinya ada di mana, perilaku pasarnya bagaimana, perilaku target sasarannya gimana, kondisi pasarnya seperti apa gitu kan. Sebenarnya secara tidak langsung itu sudah masuk ke tahapan awal. Ya untuk menganalisis ya, analisis data. Walaupun proses untuk mencari target pasar itu kan pasti juga melakukan datang ke targetnya, melakukan wawancara atau meminta kuesioner. Kadang-kadang kita sering disodorin kuesioner di mana di mall misalnya ya, saya juga pernah gitu. Tapi Bu, mohon tolong ini diisi dulu gitu. Itu sebenarnya sudah proses awal dari design thinking. Sebenarnya sih di situ Pak. Baik, gitu aja. Siap. Terima kasih. Mungkin nanti sebelum ke Pak Dono ya, ini tadi sudah ada antrian 1, 2 dari Pak Ronald dan Bu Ratih ya. Ini saya jadikan satu pertanyaannya, maksudnya nanti langsung dijawab aja. Dari Pak Ronald itu menanyakan bahwa di dalam design thinking, persoalan design thinking nih Bu Arwin, ini khusus, saya kira juga untuk Pak Alfon dan Bu Arwin, tapi saya kira tadi sempat disampaikan di slide-nya Bu Arwin. Tadi Pak Ronald menanyakan, membuat desain itu lebih diutamakan apa? Manusia, bisnis, atau teknologi? Ini sepertinya mengacu pada slide Bu Arwin tentang desirability, visibility, dan viability itu. Tapi Pak Alfon nanti juga saya kira bisa menanggapi juga ya. Jadi mana lebih diutamakan manusia, bisnis, atau teknologi? Kemudian dari Bu Rati, ketika melakukan di tahapan empathize, apakah ada batasan sebenarnya? Apakah ada batasan sampling orang yang diwawancarai? Karena ini kan metode ya Bu ya. Dan Bu Arwin, ini kalau ini untuk khusus Bu Arwin nih, di tahapan empathize, apakah ada batasan sampling nggak sih ketika melakukan proses wawancara? Gitu. Kalau untuk Pak Alfon dari Bu Rati, apakah ada evaluasi setelah teman-teman Gerkatin menggunakan gawai untuk fotografi? Monggo, jadi pertanyaan umum dulu, Bu Arwin, mana yang lebih utama, manusia, bisnis, atau teknologi? Kemudian tadi, sampling. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Pak Ronald ya, Pak Ronald atau Kak Ronald ini. Jadi Kak mungkin ya. Kak ya. Jadi kalau
kita bicara user center atau human center. Jadi kalau di dalam penelitian saya itu lebih fokus ke user center ya, ke user center atau berorientasi pengguna itu tadi, berorientasi ke user karena untuk interaktif spesifik. Itu pasti adalah manusia yang menjadi pusat. Pasti manusia yang menjadi pusat. Jadi konsepnya dari human center itu ketiganya itu berkaitan. Jadi bukan berarti manusia yang utama bisnis atau manusia bisnis atau teknologi. Manusia itu menjadi titik tengah. Manusia itu menjadi titik tengah. Bisnis dan teknologi itu yang mengakomodasi, dia akan berputar, akan berproses secara terus-menerus untuk mengakomodasi kepentingan manusia. Bisnis mendukung teknologi, teknologi mendukung bisnis, desain juga gitu. Termasuk manusianya gitu, usernya seperti itu. Jadi itu ketiganya harus saling berkaitan. Oke, langsung yang tadi pertanyaan keduanya mana? Di ketika tahapan tes batasan samplingnya itu seperti apa? Ya, kalau Mas, saya mohon maaf kalau agak cepat karena tadi diingatkan oleh. Apa-apa. Baik Pak, saya juga jawabnya cepat aja. Untuk tahapan advertise itu kan sebenarnya kan ini masalah kita menjaring empati ya. Kita kayak menjaring empati dari user kita gitu, dari partisipan kita untuk mencari tahu bagaimana perasaan mereka dan sebagainya. Kalau samplingnya, sampling orang yang diwawancarai itu tergantung tema kita. Kita punya tema apa nih? Gitu. Kalau misalnya kita punya tema tentang lingkungan, kita bisa mengambil sampling pada orang-orang yang dijadikan target secara umum duluan. Gitu. Jadi kalau di dalam design thinking itu bagian user itu adalah user secara spesifik. Tapi di awal kita bisa menjaring semua orang yang terkait gitu ya, yang terkait di situ. Katakanlah kita mau membuat kemasan atau membuat program untuk penyebaran vaksin COVID gitu ya. Itu kan berarti kita bisa membuat orang yang kita wawancarai di bidang-bidang yang terkait, katakanlah bisa dokternya, bisa korban COVID-nya, bisa juga masyarakat di sekitarnya. Mana dulu itu. Nah, dari masing-masing ini bisa kita sempitkan lagi pada saat kita sudah masuk di kategorisasi data dan pembuatan persona. Sehingga kita punya target yang benar-benar spesifik dan tepat sasaran gitu. Jadi kalau yang pertama itu kan orangnya akan terlalu banyak ya. Kalau yang ini kita buat tepat sasaran gitu aja. Baik, terima kasih Bu Arwin. Pak Alfon, singkat jelas padat aja. Oke, baik. Mana lebih diutamakan, manusia, bisnis, atau teknologi, lalu kemudian apakah ada evaluasi di teman-teman Gerkatin setelah melakukan gawe untuk fotografi itu, Pak? Monggo, singkat saja ya. Untuk pertanyaan pertama, tentunya yang penting manusia dulu, karena dari manusia ada kebutuhan. Nah, dari kebutuhan ini bisa dispesifikkan mau bisnis atau teknologi. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Ya. Nah, lalu untuk pertanyaan dari Bu Ratih, evaluasi apa yang diberikan oleh teman-teman Gerkatin? Nah, dari evaluasinya yang diberikan diharapkan nantinya setelah pandemi ini berakhir atau PSBB ini berakhir, bisa berlanjut ke pelatihan. Jadi kemarin masih ada yang memiliki interest untuk selain setelah membaca atau praktek, bisa pelatihan yang memantapkan juga atau mengembangkan. Oh, berarti modul itu, kenapa bentuknya modul itu karena kemarin PSBB ya Pak ya? Iya. Karena COVID, jadi tidak bisa workshop langsung, maka diberikan modul gitu ya? Iya, betul Pak. Dengan bantuan visualisasi itu ya? Iya. Mantap sekali. Oke, Pak Dono, ini Pak Dono terakhir ya, Bapak Ibu. Baik, Pak. Untuk Pak Dono, monggo Pak Dono, dipersilahkan, dinyalakan mikrofonnya Pak Dono. Nyun tulung. Oke. Siap. Monggo Pak Dono, dipersilakan. Udah kedinginan ini belum makan dan sebagainya. Oke. Banyak kata kunci, ada design thinking, ada visual thinking, tetapi yang terpenting adalah synetic. Synetic itu ternyata adalah ilmu kreativitas, cara berpikir kreatif. Sementara di teori yang saya geluti di estetika, justru yang punya nilai estetis itu adalah manusianya. Sehingga target apa yang disasar di dalam apakah dalam masa COVID atau tidak, tetap
manusianya. Saya setuju dengan Bu Arwin ketika mengatakan bahwa ya apapun yang terjadi dari pertanyaan Ronald tadi, ya memang konsentrasinya ke manusianya. Ya. Nah, sementara di dalam yang punya nilai estetis itu, maka kita juga harus berpikir sangat keras kepada target. Tadi sudah disinggung Bu Arwin, pada kreativitas di dalam metodologi desainnya, dari nilai-nilai estetisnya. Karena apapun yang dimunculkan di dalam karya seorang desainer itu tidak hanya sekedar bentuk dan warna, tetapi apakah dia punya makna, apakah dia punya simbol, gitu. Yang tentu saja muaranya kan ke manusianya. Apapun yang mau dibuat, gitu ya. Informasi sederhana sampai informasi yang terpenting, bahkan teori-teori yang dikeluarkan dari buku-buku itu ternyata ya hanya sinetiknya yang penting, karena tetap kembali ke paling mendasar adalah sebenarnya manusianya yang punya nilai estetis. Nah, ini terkait dengan apakah fotografi yang dimunculkan si Alfons atau teori-teori dari Bu Arwin, ya mestinya mengacunya ke situ. Pertanyaannya adalah itu nggak ada. Saya hanya mengingatkan aja bahwa baik, menanggapi, Pak. Tanggapan ya, Pak. Menanggapi, ya, menambahi. Dingin Bu, maaf. Jadi wah. Ya, Pak. Semoga sehat. Ya, semoga sehat selalu Pak Dono. Iya, jaga. Kira-kira itu. Tapi tanggapan kan boleh ditanggapi toh? Boleh, sangat boleh Pak Dono. Justru itu Pak. Atur nuwun, Pak. Respon dalam bentuk apapun itu sangat berguna untuk di sesi webinar ini Pak Dono. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak Dono. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Dono adalah tanggapan terakhir. Dan saya tuh sebenarnya dari tadi tuh rada terdistraksi oleh fotonya Bu Nestri ini. Karena di layar saya tuh saya, Bu Arwin, Pak Alfons, terus Bu Nestri. Fotonya tuh kayak senyum ke saya gitu loh. Nah, itu kan kayak, aduh, saya kira mau nanya, iya, enggak apa, gimana? Itu ternyata foto, bukan video. Saya agak-agak gimana gitu. Kayak Pak, jangan baper Pak, Rian. Saya salting sendiri gitu ya, kayak salting sendiri, ternyata foto. Gitu. Oke. Saya langsung tarik kesimpulan aja, karena ini sudah saya tutup, sudah berakhir untuk sesi tanggapan dan tanya jawabnya. Yang bisa saya tarik kesimpulan dari pemaparan Pak Alfons dan Bu Arwin dari materi hari ini tentang design thinking, dan juga dari tanggapan-tanggapan maupun segala respon dari audiens Bapak Ibu sekalian yang kemudian dijawab oleh Pak Alfons dan Bu Arwin adalah design thinking itu sangat perlu dan diperlukan ketika memang muncullah sebuah masalah ya. Nah, masalah itu apapun itu, dan design thinking merupakan sebuah metode metode desain ya, metode penciptaan desain, perancangan, di mana di dalamnya ada tahapan-tahapan yang sistematis baku, tapi di dalam melakukan metode ini itu perlu pendekatan yang kreatif. Maka creative thinking harus ada di dalam design thinking, itu yang saya kira, untuk menemukan masalahnya, inti masalahnya, kemudian memunculkan gagasan hingga memproduksi solusinya. Dan itu diulang terus seperti itu dalam bentuk evaluasi ya, evaluasi kalau ada ini diulang kembali. Dan yang tidak lupa ternyata di sini adalah saya rada-rada teringat dengan fenomenologi kalau begitu, karena utamanya adalah pengalaman pengguna atau pengalaman manusianya. Itu yang penting, bahwa kalau dibilang design thinking itu penting nggak? Ya saya kira penting banget gitu. Bahkan dari brand sekecil apapun itu hingga brand sebesar apapun, misal kalau itu dalam bentuk brand atau misal dalam bentuk untuk kepentingan masyarakat dalam misalnya seperti contoh pengabdian Pak Alfons juga ternyata itu bisa dibutuhkan gitu, bisa digunakan, dimanfaatkan metode penciptaan desain ini. Begitu ya, betul ya Pak Alfons, Bu Arwin, saya konfirmasi dulu. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih, sepakat ya. Terima kasih waktunya untuk Pak Alfons dan Bu Arwin. Terima kasih kembali. Bu Arwin juga semoga di Jogja aman, sehat, keluarga. Di rumah Jogja Pak Ungaran sih? Ungaran. Rumah Jogja apa Semarang sih? Rumah Jogja. Rumah Jogja, oke. Semoga ini sebentar lagi meluncur. Oke, hati-hati hujan soalnya. Iya, terima kasih. Pak Alfons yang di Semarang bawah juga semoga dalam keadaan baik, tidak banjir ya.
Terima kasih Pak Rian. Sehat-sehat, jaga kondisi badannya, jaga tetap patuhi protokol kesehatannya. Saya kembalikan kepada Bu Hesti. Halo Bu Hesti. Ya, selamat siang. Terima kasih Terima kasih. Pak Rian. Terima kasih. Terima kasih Bu Arwin, Terima kasih Pak juga. Alfon atas presentasinya yang sangat luar biasa. Baik, Ibu Bapak, kita sudah menyelesaikan sesi serial diskusi yang pertama ini. Kami akan tutup dalam doa. Setelah doa nanti Ibu Bapak jangan keluar dari forum dulu. Kita lupa belum foto bersama. Ya, nanti tolong semua kamera dinyalakan. Betul. Monggo kita tutup dulu dalam doa. Saya akan pimpin secara Katolik. Yang berkeyakinan lain mohon penyertaannya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam acara ini. Puji Tuhan, seluruh acara dapat kami jalankan dengan lancar. Dan sekarang kami akan kembali ke tugas kami masing-masing. Kami masih mohon pendampingan-Mu selalu dalam tugas-tugas selanjutnya. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Ibu Bapak, kami mohon menyalakan videonya, kameranya. Siapa yang mau memfoto? Pak Rian, bisa bantu? Atau Mas Lois? Baik, difotokan oleh Pak Luis ya. Dan ada admin kita, operator Mas Wahyu dibantu Mas oleh Wahyu. Mas Wahyu. Oke. Jadi biar Monggo silahkan Ibu Bapak dibuka dulu kameranya dan sambil kita bersiap-siap yang mau sisiran dulu monggo. Ya, yang kebanjiran. Ya. Oke. Sambil bersiap-siap foto, perlu saya informasikan, kami akan masuk ke seri yang kedua, SDAD yang kedua. Rencananya akan diadakan pada minggu kedua April. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Sudah sadar, Pak. Halo Bu Yulita, sehat. Bu Yulita dan Pak Tarigan lagi bertamasya rupanya. Backgroundnya lagi tamasya. Iya. Ya, Rambutnya monggo putih yang kabeh lain. nih. Sudah sekarang sudah enggak bohong lagi, Bu. Sudah jujur. Sudah siap? 3, 2, 1. Oke. Nomor 1 clear. Nomor Nomor 1 2 banyak yang nggak nyala kameranya ya. Iya. Kita ke slide nomor 2. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya. Oke. Sudah? Sudah. Sudah lengkap. Baik, selamat siang Ibu Bapak, selamat Selamat melanjutkan tugas siang, masing-masing. sukses. Terima Sehat kasih. Selamat Bu Esti. Ya, sehat Selamat siang. semuanya. Terima kasih. Monggo. Selamat siang semuanya. Semangat semuanya. Ya, Terima yuk, kasih. selamat siang. Sehat semua. Sehat. Hujan-hujan tetap sehat. Amin, amin. Ya, amin.